ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Makasih Yesus, Kau baik atas segala kehidupan kami Bapa. Kau besar Tuhan, Yesus yang kami sembah, sungguh tiada seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang kami perlu. Kami mau mencari wajah-Mu Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau kudus, Engkau termulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami cari wajah-Mu, kami datang kepadamu, berseru kepadamu, Yesus besar. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau sembah karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamulah kami berseru ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ku pandang wajah-Mu dengan hati bersyukur, ku rasakan jamahan-Mu Allahku. Ku kagumi kemuliaan-Mu, pancaran kasih sayang. Ku biarkan kehidupan-Mu penuhiku. Saat ku pandang
memandang wajah dengan hati bersyukur, ku rasakan jamahan Allahku. Kami kagum akan Kau Yesus, ku kagumi kemuliaan, pancaran kasih sayang, ku biarkan kehidupan penuhiku, ku buka hatiku untuk jamahanmu, ku nanti kasih-Mu yang selalu baru, ku perlu kuasa-Mu penuhi hidupku, agar ku selalu dekat dalam hati-Mu. Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu, ku nanti kasih-Mu yang selalu baru, ku perlu kuasa-Mu penuhi hidupku, agar ku selalu dekat dalam hati-Mu, agar ku selalu dekat dalam hati-Mu, agar ku selalu dekat dalam hati-Mu. Ku sembahkan kehidupanku untuk menyembah-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan di kehidupanku, Yesus, glory. Ku sembahkan, ku sembahkan kehidupanku untuk menyembah-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan kehidupanku untuk menyembah-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan
sembah, kami sembah Yesus. Kau ku sembah Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Yesus perkasa, Yesus besar, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berseru. Tuhan Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami, penolong kami, selalu hadir dalam hidup kami, selalu menolong kehidupan kami. Yesus jawaban doa kami, Tuhan Yesus besar, ajaib segala perbuatanmu. Hosana di tempat tinggi, tempat maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau satu-satunya, satu-satunya andalan kami, pegangan hidup kami. Yesus besar, Yesus besar, sungguh tiada seperti Engkau, sungguh tiada sepertimu. Kami bersyukur, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami perkasa, Tuhan kami besar. Kaulah jawaban hidup kami bersandar kepadamu. Segala perbuatanmu Tuhan, segala yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Yesus besar, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar bagi hidup kami. Yesus termulia, Yesus baik, Yesus Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Glory Yesus, haleluya. Ajaib perbuatan. Haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Yesus, Engkau sanggup, Engkau
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah Yesus, menurut kehendak-Mu. Terjadilah Yesus, Yesus besar, Yesus ajaib. Kami aman dalam kehidupan kami karena Engkau Tuhan. Kami aman karena Engkau Gembala yang baik, Bapa kami yang baik, Tuhan kami yang besar. Engkau sanggup menjawab setiap persoalan kami, menjawab setiap pergumulan kami. Yesus Kristus, kami selalu nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau Yesus, Yesus termulia. Tiada seperti Engkau Bapa, Engkau ajaib. Segala perbuatan tangan-Mu, kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Engkau hebat, sungguh tiada seperti-Mu. Segala persoalan kami taruh dalam Engkau Tuhan. Kami taruh dalam rencana-Mu, segala rancangan-Mu, karena kami yakin Engkau pasti menjawab, Engkau pasti berkenan. Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, haleluya. Kembali kita menyaksikan ataupun ibadah di jawaban doa malam hari ini. Dan saya rindu untuk kita sama-sama melihat firman Tuhan. Saudara tadi sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan harapan saya dari firman Tuhan ini boleh mengoreksi kita ataupun juga boleh membawa kita untuk kita tetap semangat di dalam doa. Saya rindu untuk kita sama-sama menikmati firman, karena banyak orang yang tentunya berdoa ingin cepat untuk bisa dijawab oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dan itu yang dirindukan oleh setiap kita sebagai pendoa-pendoa yang benar di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk doa-doa kita benar-benar dijawab oleh Tuhan. Nah, saya ingin garis bawahi tema hari ini adalah Tuhan ingin mendengar setiap doa saudara. Dia rindu untuk mendengar doa saudara. Dan kalau saudara ingin rindu untuk dijawab oleh Tuhan, waktunya adalah bukan waktu kita, tapi adalah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya rindu untuk kita berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Biarlah melalui firman Tuhan ini, doa-doa kami mengerti apa arti doa. Dan kami mengerti bahwa doa kami tidak ada yang salah. Doa kami adalah doa yang benar. Dan ketika doa itu adalah doa yang benar,
doa yang dimulai dari hati orang-orang yang benar, maka doa-doa kami adalah doa-doa yang berkuasa untuk menolong dan memampukan, bahkan juga memberikan pertolongan, jawaban, dan doa kami pun juga akan dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya, amin. Di Kejadian 24 ayat yang 45, saya bacakan kepada saudara. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu. Lalu menimba air, kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Seringkali kita merasa bahwa doa kita akan seakan-akan tidak didengar Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini juga seringkali kita ingin agar setiap doa kita segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang jelas Tuhan tidak pernah menutup telinga terhadap doa yang dipanjatkan kepadanya. Bahkan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Tuhan mendengar setiap getaran, setiap suara, setiap apa yang ada di dalam hati kita. Maka setiap doa kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Walaupun tidak bersuara sekalipun. Sama seperti Ribka, sama dia tahu dan mendengarnya. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Sekalipun mulut kita tidak mengucapkan kata-kata dengan tangisan, Tuhan mengerti. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti bahasa air mata. Dia mengerti ucapan saudara. Dia mencerna dengan seksama. Dia tahu dan dia mengerti. Dia menyelidiki hati saudara. Ada banyak contoh ya yang di Alkitab yang tercatat yang kita ingin sampaikan. Dalam pasal 24 di dalam Kejadian kita baca seorang hamba Abraham berkata dalam hatinya kepada Tuhan tentang permintaan. Permintaan apa? Tanda mengenai gadis yang dilihatnya. Apakah dia benar calon istri daripada Ishak? Pada saat dia mau mencari sesuatu ya kerinduannya untuk mencarikan jodoh. Dan Tuhan tuntun langkahnya. Tuhan carikan jodoh buat Ishak, anak daripada Abraham. Bahkan Tuhan juga menuntun langkah daripada abdi Abraham, Eliezer. Tuhan tuntun, Tuhan mendengar, dan Tuhan juga menjawab. Demikian juga tentang Hana, dengan sangat sedih memohon anak kepada Tuhan. Sehingga dia menyampaikan kepada Tuhan keluhannya dalam hatinya. Bahwa dia rindu untuk menikmati ataupun mendapatkan suatu momongan dari Tuhan. Anak yang selama ini dia rindukan. Maka di dalam 1 Samuel 1 ayat 13 dikatakan Alkitab mencatat. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi dalam doa yang penting ialah apakah doa kita yang kita panjatkan. Tetapi di sini yang terpenting harus keluar dari dalam hati kita. Tuhan tahu siapa orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Tuhan mengerti hati kita. Tuhan tahu hati kita. Yang keluar dari dalam hati kita, Tuhan mengerti. Kalau saudara berdoa ala kadarnya. Atau saudara berdoa karena rutinitas. Saudara harus berdoa. Tanpa saudara sadari ya. Saudara itu sudah menyimpang dari firman Tuhan. Yang saudara harus lakukan. Saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Dari hati kita yang paling dalam Tuhan mengerti. Bahasa kita, air mata kita. Semua itu Tuhan nilai. Semua itu ada harga. Semua itu Tuhan menghargai doa-doa kita. Tuhan itu menghargai air mata kita. Dia tahu saudara sudah berdoa berapa lama. Dia tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan, 1 bulan. Atau seminggu. Atau 2 hari saudara berdoa. Yang terpenting di sini, jangan saudara lihat berapa lama saudara berdoa. Tapi saudara berdoa karena saudara dimulai berdoa kepada Tuhan dari dalam hati kita. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Suarakan itu, naikkan doa, panjatkan doa kepada Tuhan. Maka saya yakin Tuhan pasti akan menjawab seruan doa kita. Maka di dalam Matius 6 ya dikatakan di sini kita belajar
bagaimana kita harus berdoa. Matius 6 ayat 5 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan kita untuk berdoa. Di sini katakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, nah ini firman Tuhan katakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam tempat persembunyiannya. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dikatakan Bapa kita ada di tempat tersembunyi. Bapa kita akan melihat dan keluar dan membalas seruan doa kita. Di sini berarti kita harus berdoa dengan segenap hati kita, pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan mau melihat apakah doa kita sungguh-sungguh kita panjatkan kepada Tuhan. Karena disinilah jawaban daripada setiap doa kita. Ketika hati kita bersekutu kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi, maka Tuhan akan menjawab. Di sini firman Tuhan katakan juga selanjutnya, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi mengenai doa kita yang kita panjatkan dari dalam hati. Ini yang terpenting. Tuhan lihat hati kita. Tuhan menyelidiki hati kita. Dia tahu hati kita percaya atau tidak. Dia tahu ketika kita bimbang. Ada banyak orang berdoa tapi pikirannya berkata bimbang. Ada banyak orang berdoa tapi dia tidak percaya karena pikirannya mengatakan tidak mungkin. Ada orang berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya tertuju kepada hal-hal duniawi. Disinilah yang Tuhan koreksi melalui firman Tuhan. Kalau saudara berdoa, percaya sungguh. Saudara berdoa, jangan bimbang. Maka Yeremia 17 ayat 10 katakan apa? Aku Tuhan. Ini tegas. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku ini Tuhan. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati. Apakah saudara bisa lari dari penyelidikan Tuhan? Saudara bisa lari dari penyelidikan manusia. Tapi ketika Tuhan menyelidiki saudara, dari A sampai Z, dari saudara baru lahir dan sampai hari ini, Tuhan tahu persis hati saudara. Makanya Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ketika kita baca ayat ini, betapa kita tidak bisa main-main datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa menghampiri tahtanya, kita tidak bisa main-main. Kita harus minta ampun kepada Tuhan segala pelanggaran dan dosa kita. Karena di sini Tuhan akan membalas orang setimpal dengan tingkah lakunya. Bagaimana saudara mau memohon kepada Tuhan kalau saudara belum memaafkan orang lain? Bagaimana saudara bisa memohon kepada Tuhan kalau saudara masih penuh di dalam dosa? Saudara harus minta ampun kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan firman Tuhan, dia akan melakukan setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saya boleh katakan kepada saudara, marilah kita sebelum kita berdoa panjatkan kepada Tuhan, kita minta ampun, koreksi diri kita. Ada saat kita teduh, kita koreksi diri kita. Minta ampun sungguh kepada Tuhan. Karena dia akan membalas setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa, yang pertama tadi kita harus berdoa, minta ampun. Karena balasan setiap orang, Tuhan akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Maka sebelum kita berdoa, kita harus koreksi diri kita. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita berbuat salah. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang
sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau saudara berdoa, terus saudara berpikir dan saudara bimbang, itu diibaratkan oleh Yakobus seperti saudara mengarung gelombang di tengah laut. Itu kian kemari. Saudara akan bisa terdampar atau saudara hilang kendali atau saudara kapal itu bisa karam. Itu yang dikatakan firman. Jadi kalau kita meminta dengan iman, kita tidak boleh bimbang. Waktu kita berdoa, jangan bimbang. Kalau bimbang, apa yang kita minta dan doakan, Tuhan tidak akan menjawab. Karena dia tahu, kembali lagi, dia menyelidiki hati kita. Dia menyelidiki hati yang paling dalam. Jadi saudara, kalau saudara berdoa, sekali lagi firman Tuhan, jangan bimbang, berdoa dengan iman. Karena kalau kita bimbang, kita diombang-ambingkan seperti gelombang ke sana kemari. Dan kita akan lepas kendali, kita akan lost control. Kita tidak akan sampai kepada tujuan. Kapal harus tetap sekalipun ada gelombang, dia harus tetap melihat kompas untuk mencapai tujuan kita. Supaya kita tidak tersesat. Itulah orang yang berdoa dengan iman. Saudara berdoalah dengan iman. Yang ketiga, Markus 11 ayat 22 katakan begini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini Yesus yang mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, percayalah kepada Yesus. Dia sanggup menolong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, maka itu akan terjadi. Gunung yang tinggi tetapi bisa dipindahkan ke dalam laut. Itu sesuatu hal yang mustahil. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak bimbang. Maka kita tahu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus berdoa. Kita belajar Tuhan menyelidiki hati kita. Karena Dia memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku kita. Maka itu kita harus minta ampun kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Memohon kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bimbang. Dan yang ketiga, percaya sungguh. Kalau kita percaya, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan selalu mendengar doa. Doa seruan doa orang yang benar. Doa yang pertama tadi, mengakui kesalahan. Yang kedua, doa yang tidak bimbang. Yang ketiga, percaya sungguh kepada Tuhan. Maka tiga hal saudara lakukan sebagai orang-orang benar. Maka firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan selalu mendengar doa. Dan yang dilakukan dari dalam lubuk hati kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa yang kita panjatkan melalui hati kita. Dan percaya kepada Tuhan. Maka iman kita akan bangkit. Percaya melalui firman Tuhan hari ini. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan. Tapi marilah kita akan praktekkan. Mungkin malam hari ini saudara mau praktekkan di rumah. Atau di kantormu. Atau di dalam rehatmu hari ini. Malam hari ini praktekkan apa yang menjadi buah pemikiran. Apa yang menjadi problema kita. Atau sakit penyakit kita. Coba kita praktekkan sebagai orang-orang yang beriman. Berdoa dengan sungguh. Maka Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga. Kami sudah belajar mengenai doa. Karena kami tahu Tuhan. Doa-doa yang kami panjatkan.
Ini adalah suatu doa yang kami rindu untuk bisa dijawab oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami harus panjatkan dari dalam lubuk hati kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyelidiki hati kami. Dan Engkau akan membalas setimpal dengan perilaku kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak bimbang ketika kami berdoa. Karena ketika kami bimbang seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang yang ada, kami bisa karam. Kami tidak akan bisa memperoleh apa yang kami minta dan doakan. Tapi ketika kami tidak bimbang dan kami percaya sungguh, maka doa kami niscaya akan Tuhan jawab. Dan kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu waktu, bukan waktu kami. Tapi kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Di mana Allah mengasihi mereka. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan mengasihi mereka. Karena mereka menghampiri Tuhan. Mereka rindu untuk dekat kepada Tuhan. Mereka rindu untuk bersekutu. Mereka rindu untuk berdoa. Jamah mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Berikan jalan keluar. Berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saudara sudah dengar firman Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam setiap waktu hidupmu. Maka Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Sampai jumpa. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya